Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, jumpa lagi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks cerita inspiratif. Kompetensi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, mengidentifikasi isi ungkapan atau perasaan simpati, kepedulian, empati pribadi dari teks inspiratif yang dibaca dan didengar. Selanjutnya itu menyimpulkan isi ungkapan atau perasaan simpati, kepedulian, empati pribadi dari teks inspiratif yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran teks inspiratif ini adalah yang pertama, setelah kamu belajar nanti, kamu bisa mengidentifikasi pengertian, ciri, dan tujuan teks cerita inspiratif. Yang kedua, kamu bisa menyimpulkan isi ungkapan atau perasaan dari teks yang didengar ataupun yang dibaca nantinya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kamu perhatikan dan tonton dulu video berikut ini ya. ความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอก มืออะไรจู้ ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่ คนในแต่ร้านมีอยู่ร้านเดียวนี่ งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหม ก็ลองดู นี่ให้ตัวเร็วๆเหมือนถั่วงอกนะเราอะ ไม่เป็นไร ลองปลูกใหม่ดู การปลูกถั่วงอก แม่จบแค่ป .4 มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้ แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหา จะได้ผลลัพธ์ ก็ลองดู แม่เป็นอะไรร้องไห้ทำไม อะไร ไม่ได้ลองอีกรอบนึงเอาแล้วนะ มันจะได้ผลเหรอแม่ ก็ลองดูนะ คำว่าลองดูของแม่นี่แหละ เป็นปุ๋ยอย่างดี ที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้ อยากทดลองของฉัน ให้งอกงาม ไม่มีวันสิ้นสุด เธอลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหม กำลังดู ดร.เนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรี ปัจจุบันทำ Dah, setelah menonton video tersebut, apakah ada sesuatu yang menginspirasi kamu atau membuat kamu terinspirasi? Nah, kalau ada, apa yang dimaksud dengan inspirasi? Nah, inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil beberapa hikmah atau pelajaran. Yang pertama, kita bisa mencoba bagaimana membuat toge yang baik. Yang kedua,
kita bisa menggunakan barang yang tidak layak pakai, kita pakai lagi untuk mengurangi sampah. Yang ketiga, segala sesuatu kita harus belajar, dimulai dari mencoba. Kita bisa mengetes kemampuan kita itu dengan mencoba. Dengan mencoba kita akan tahu apakah kita berhasil apa tidak. Jadi jangan katakan tidak bisa kalau belum mencobanya. Jadi sesuatu itu harus dilakukan dengan keyakinan dan ketekunan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas apa itu inspirasi. Nah, sekarang teks inspirasi. Kalau teks berarti tertulis. Jadi kalau teks cerita inspiratif, bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang pertama, biasanya menjelaskan atau menceritakan kisah sukses seorang tokoh. Yang kedua, menceritakan perjuangan hidup seorang untuk menaklukkan tantangan dalam hidupnya. Yang ketiga, menyampaikan hikmah atau pelajaran dari kisah hidupnya. Selanjutnya adalah menjelaskan tentang tokoh, kisah hidupnya, dan hikmah yang bisa diambil dari kisah tokoh tersebut. Sementara karakteristik teks cerita inspirasi yang pertama, teks terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kedua, memiliki tema yang spesifik yang akan dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Yang ketiga, memiliki alur cerita yang terurut, sehingga pembaca lebih mudah memahami cerita yang disajikan. Selanjutnya, memiliki pesan-kesan yang disampaikan oleh penulis. Teks berbentuk narasi karena penulis menceritakan tentang sesuatu yang memberikan inspirasi kepada pembaca. Karakteristik yang terakhir yaitu teks biasanya menceritakan kisah kehidupan yang dapat dijadikan panutan oleh pembaca. Tujuan teks cerita inspiratif. Yang pertama, menceritakan kisah perjuangan hidup seseorang. Yang kedua, menyampaikan pesan tersirat maupun tersurat. Ketiga, menggugah semangat untuk melakukan suatu tindakan. Yang keempat, mengembangkan imajinasi pembaca. Nah, sekarang kita masuk ke struktur teks cerita inspirasi. Yang pertama, orientasi, yaitu pengenalan tokoh atau pengantar cerita. Yang kedua, komplikasi, pemaparan kisah atau konflik atau permasalahan yang terjadi dalam sebuah cerita. Yang ketiga adalah resolusi, yaitu pemaparan peristiwa yang membuat tokoh sadar akan kebaikan dan penyelesaian masalah. Yang terakhir adalah koda, menjelaskan akhir cerita biasanya berisi simpulan dan pesan moral. Nah, struktur teks cerita inspirasi ini sama dengan struktur teks fabel. Agar kamu lebih paham lagi, perhatikan contoh berikut berdasarkan strukturnya ya. Semoga kamu lebih paham dengan adanya contoh berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga mendapat banyak manfaat dan pelajaran. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Semoga channel ini akan terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.